Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai 100 kali. Arel dan pasukan Fahlia sedang berperang di Benteng Derzia, dan berkat bantuan Arel, Benteng Dolzem telah direbut kembali. Dan sekarang Jill Nisan telah bersinar dan mengkill komandan dari Sejen Sarpen. Itu pukulan telak bagi 3 aliansi kerajaan. Dan ya, seperti apa kisah selanjutnya? Kita langsung aja lah dicapcus. Scene diawali dari Arel yang sudah menemukan rencana untuk mengalahkan 3 aliansi kerajaan. Ia akan memakai senjata utama untuk memberikan pukulan telak kepada pasukan 3 aliansi. Mereka harus dikasih paham, jangan dibiarkan hidup tenang. Sienna dan Asha jadi bingung, senjata apa lagi yang mau ditunjukkan sama Pangeran Arel? Apa senjata-senjata yang kemarin belum semuanya ditunjukkan? Wadidaw, tambah ngeri nih bos. Arel pun menunjukkan senjata barunya itu, yaitu balista. Ini crossbow yang dibuat dari logam Damaskus, logam terkuat yang ada di Fahlia. Dan ini sekali tembak bisa langsung mengarahkan 20 anak panah. Wanjir, gede banget dah. Dan jarak tempuhnya itu adalah 300 meter. Ini efektif untuk mengkill para prajurit 3 aliansi kerajaan. Mereka pasti tidak menyangka kalau kita memiliki senjata lain. Waduh, 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 Asha dan Shena jadi kaget itu dah. Ini sangat luar biasa, pangeran. Sekali tembak bisa 20 anak panah. Gile bener. Anak panahnya yang gede-gede lagi. Ini mak tombak bukan anak panah. Wadidaw, ini sangat mematikan. Yah, kali ini Arel tidak akan segan-segan dalam menghajar 3 aliansi kerajaan. Dengan senjata ini, ia akan membuat 3 raja tolol itu jadi tunduk. Yah, semua ini gara-gara keserakahan dan keirian melihat orang lain sukses. Ini kedengkian yang harus diselesaikan. Dan oke, scene pun berpindah. Keesokan harinya, di depan benteng Dolzem, saat ini bangsawan Ernesia yang sedang bertugas menjaga benteng sedang memantau pergerakan tentara aliansi. Mereka tidak membuat pergerakan apapun. Si bangsawan merasa aneh, kenapa tidak ada pergerakan ya? Apa tentara aliansi sudah menyerah? Akan tetapi ada tim pengintai yang melapor. Ya, ia melapor kalau tentara aliansi telah bersembunyi di balik kegelapan malam. Dan saat ini matahari muncul dan para tentara itu telah terlihat. Dan tung, wanjir, si bangsawan kaget. Ada dentuman tanda perang. Itu suara gemuruh para kesatria aliansi. Dan terlihat itu ya, tentara aliansi berjumlah ribuan. Mereka bergerak maju menyerang benteng Dolzem. Ternyata mereka dari tadi malam telah bersiap di depan benteng Dolzem. Waduh, 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 mereka bersembunyi di balik kegelapan dan sekarang mereka semua telah terlihat secara mendadak. Wah, kampret, mereka menyerang secara mendadak. Wadidaw, gaswat, gaswat, gaswat. Mereka semua menyerang benteng Dolzem bersamaan. Wanjir nih, gaswat. Segera laporkan ini kepada Pangeran Jiel. Buat pertahanan mutlak. Jangan sampai Dozem jatuh kembali. Dan ya, para tentara aliansi sudah berlari dengan cepat. Tapi ternyata Jiel Nisan telah bersiap dan pasukan elit telah menunggu mereka dengan tameng supernya. Itu ya tameng yang dibuat Arel. Ini pertahanan yang telah dibuat oleh Arel. Formasi bertahan mutlak. Jill sama sudah menguasai formasi ini yang diajarkan sama adiknya itu. Ia sekarang merasa percaya diri dengan formasi pertahanan mutlak. Dan tong,
Trompet dibunyikan, tanda perang dimulai. Tentara aliansi sudah bersiap untuk merapal mantra, tapi kembali gagal. Sihir dispel masih digunakan oleh penyihir-penyihir Ernesia. Mereka berusaha untuk bertahan. Ya, Kapten Sergeant Sharpen langsung menyuruh pasukan infanteri untuk maju. Jangan gentar, buat para prajurit Ernesia ketakutan dengan teriakan kalian. Dan wow, wow, wow. Para prajurit berlari dengan teriakannya, mereka semua mengganas. Tapi Kapten Sergeant Sharpen masih merasa aneh. Kenapa pasukan pertahanan Ernesia tidak bergeming sama sekali? Mereka tetap berdiri tanpa terlihat takut. Wanjir dah, apa yang mereka rencanakan ya? Dan slash! Waduh, apaan itu? Kapten Sergeant Sharpen kaget karena ada anak panah yang berukuran besar. Ini satu anak panah yang lumayan gede nih. Waduh, ini nah bukan anak panah, ini adalah tombak. Gile, 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 gile. Dan lagi, itu ada ribuan tombak yang meluncur, wanjir. Ribuan tombak itu melayang di udara dan siap untuk menghujam para tentara aliansi. Dan ya, Kapten Sergeant Sharpen langsung panik. Ia langsung keringat dingin dan cerot, 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 cerot. Perang kembali berat sebelah. Pemusnahan tentara aliansi telah terjadi. Tentara garis depan pada modar karena tombak yang melayang seperti anak panah. Kampret, apa-apaan ini? Kapten Sergeant Sharpen tidak percaya pasukannya akan modar seperti itu. Yah, belum melawan, udah pada modar duluan. Kapten Sergeant Sharpen panik. Ia bingung harus ngapain dan slash. Wadidaw, Pangeran Jiel langsung meluncur ke area perang dan mengkill tentara-tentara yang selamat dari serangan tombak terbang. Wanjir dah, ngeri cuk. Pasukan aliansi langsung auto mundur. Mereka ketakutan melihat tentara elit Ernesia maju ke garis depan. Arel sendiri yang mengamati perang dari atas jadi heran dengan tentara aliansi tiga kerajaan. Kenapa mereka tetap ngotot melawan? Ya, padahal sudah kalah total itu. Tapi tetap mau menerima kekalahan lagi. Tidak ada strategi lagi. Wanjir dah, kenapa kaptennya tolol banget dah. Cuman maju ngandelin otot, otot doang dipakai. Wadidaw, otak lah sekali-kali dipakai. Komandan mereka memang tolol. Apa komandan mereka itu lulusan SD ya? Apa nggak sekolah sama sekali tuh mah? Waduh, masa lawan yang melawan komandan yang tidak sekolah. Tolol banget dah. Arel pun meluncur mengamati area lain dan ia melihat kalau para tentara aliansi syok berat. Mereka tampak tidak percaya melihat tombak yang dijadikan anak panah. Itu memang ngeri bos. Menakutkan dah melihat tombak sebesar itu melayang dan menghujam para tentara. Ada ribuan lagi. Ini mimpi buruk bagi para tentara aliansi tiga kerajaan. Arel pun mengecek kondisi balista yang digunakan. Kenapa tidak meluncur lagi? Anak panah tombaknya itu malah tidak meluncur kembali. Ini reloadnya butuh waktu. Jangan rewel, wanjir. Pak Tua Dwarf yang lagi mengoperasikan balista jadi protes. Soalnya para tentara Ernesia juga harus belajar cara mengoperasikan balista. Walah gitu ya. Oke lah ganti rencana. Sekarang giliran dia. Dia, apa kau sudah siap? Tanya Arel. Siap, Master. Aku sudah di lokasi. Dan sekarang rekan-rekan penyihirku sudah kelelahan menggunakan dispel. Sekarang saatnya untuk menyerang pangeran. Oke lah, langsung digas 02. Siap, Master. Wanjir 02 muncul lagi. Yah, Arel pun memberitahu Jiel Nisan untuk mundur dulu karena pasukan penyihir akan menyerang. Dan oke siap, Jiel Nisan langsung kembali ke benteng Dolzem. Dia langsung bersiap dengan sihirnya. Ia langsung merapal sihir area dan ternyata itu sihir yang dapat mengurung para prajurit. Wanjir, tentara aliansi bingung karena mereka terjebak. Yah, dia dan teman penyihirnya pun langsung membuat rapalan mantra yang baru.
Dan itu membuat tentara aliansi bingung karena mereka benar-benar nggak bisa kemana-mana. Ya, 10 tentara terjebak di dalam jebakan sihir dan fire pilar. Wadidaw, sihir api menyala dengan terang dan membakar 10 tentara yang terjebak. Mereka bingung apa yang sebenarnya terjadi. Dan lagi, pasukan infanteri Ernesia malah maju menyerang. Ini gimana, bos? Malahan. Api itu benar-benar ganas, sampai-sampai 10 orang yang terbakar jadi abu. Waduh, auto modar dah itu. Tentara aliansi yang melihat itu jadi ketakutan dah. Ini mengerikan, cuk. Mereka tidak mau jadi abu. Dan akhirnya para tentara aliansi ketakutan dan lari mundur. Mereka seperti melihat Shinigami yang ada di dekat mereka. Yah, Arel yang melihat itu langsung gercep. Ia langsung menghubungi JL Nissan untuk langsung menyerang tentara aliansi. Ya, serang dengan kekuatan penuh, kakak. Mental para tentara aliansi telah jatuh. Sekarang saatnya untuk gasken 02. Ya, JL Nissan pun langsung OTW dan mengkill komandan tentara tiga aliansi. Dan Wokidasin pun berpindah. Saat ini Raja Kerajaan Merman sedang puyeng, soalnya pasukan tentara aliansi telah dibantai dan sekarang juga semua tentara yang tersisa telah terpaksa mundur dan kembali ke masing-masing kerajaan. Soalnya tentara Ernesia malah menyerang perbatasan di tiga kerajaan tersebut. Dan saat ini Raja Merman benar-benar gedik. Ia sedang ngomong dengan dua raja aliansi dengan batu sihir transmisi. Dan itu ya Raja Demaniel yang tampak lesu itu dah. Dan Raja Sejen Sarpen yang sudah kehilangan banyak pasukan tentara. Ia malah jadi bingung dadah. Raja Sejen sudah kalah. Banyak komandan dari pasukannya yang telah gugur dalam perang ini dan sekarang ia tidak berani untuk melawan lagi. Ya, karena kerajaan Ernesia sudah mendekati wilayahnya. Mereka telah menyerang perbatasan di Sejen Sarpen. Sekarang ia mau bertahan dari serangan Ernesia. Raja Demaniel juga puyeng. Tentaranya tidak banyak dan Demaniel cuma kerajaan kecil. Sekarang Demaniel sudah menerima surat dari kerajaan Ernesia. Ia disuruh untuk menyerah atau kerajaannya akan diambil alih oleh Ernesia. Tapi Raja Merman masih percaya diri dengan pasukan aliansi. Ia ingin terus melanjutkan perang. Merman akan bertahan dan kembali menyerang Ernesia. Tapi Raja Sejen Sarpen memberitahu walaupun kekuatan tiga aliansi itu kuat, namun tentara Ernesia telah memusnahkan kekuatan itu. Dan itu semua gara-gara panah Damaskus yang disebut balista. Itu sangat mematikan. Wanjir dah, Raja Merman kesal banget dengan senjata itu. Gara-gara senjata buatan Arel itu, pasukannya jadi kocar-kacir. Mereka semua ketakutan dah. Raja Demaniel menyebut Arel itu monster pemakan segalanya. Ia adalah otak di balik semua kekalahan yang dialami oleh tiga aliansi kerajaan. Kemudian di saat rapat, ada seseorang yang datang ke ruangan rapat. Ia mau melapor keadaan yang gaswat bener. Ia melapor dengan wajah ketakutan itu dah. Ya, ia melapor kalau tentara Ernesia telah sampai di wilayah Mermen. Mereka telah menyerang perbatasan di wilayah Mermen dan berhasil menguasai perbatasan di kota Mermen. Wanjir, ya tambah puyeng dah itu. Si Raja Mermen jadi gedik banget. Kenapa secepat itu? Cuk, cuk, bangke bener. Kemudian Shin berpindah di benteng kerajaan Demaniel. Saat ini Kania sudah ada di depan benteng perbatasan kerajaan Demaniel karena Raja Demaniel tidak membalas surat Ernesia, jadi itu dianggap sebagai tanda kalau Demaniel tetap melanjutkan perang. Dan ya, karena itu Kania langsung memimpin pasukan untuk menyerang benteng perbatasan di kerajaan Demaniel. Dan sekarang Kania disuruh Arel untuk menebas gerbang itu. Ya, silakan Kak Kania hancurkan gerbang itu. Dan oke gasken. Kania pun bersiap dengan jurusnya dan duar.
Hancur dah gerbang benteng Demaniel. Kan ya bener-bener OP bos. Overpower banget tuh bocah. Tentara Demaniel pun langsung bergerak untuk menghentikan Kania yang merusak pintu gerbang. Mereka semua maju melawan Kania yang sendirian. Tapi percuma, Kanian merasa pergerakan tentara itu sangat lambat. Ia pun mengeluarkan skillnya lagi dan slash! Aura Blade. Wanjir, skill itu langsung mengkill banyak tentara dan itu membuat puluhan tentara terpental jauh. Mereka malah minta ampun dah. Tolong, tolong, waduh, tolong, tolong. Wanjir dah lemah amat. Dan ya, pasukan Ernesia langsung masuk membantu Putri Kania. Tapi Kania merasa tentara ini lemah semua dada. Ia belum keringatan ini. Kania merasa dirinya saja sudah cukup untuk menjatuhkan benteng Demanial ini. Ya, sip dah mantap. Master Swordman Expert memang tidak ada tandingannya. Jos gados, ucap Arel. Dan ya, para tentara Ernesia pun bergerak maju. Mereka langsung menyerang tentara Demaniel. Dan tentara Demaniel hanya bisa bertahan dari gempuran Ernesia. Dan ternyata raja telah memerintahkan semua pasukan Ernesia untuk menyerang tiga kerajaan aliansi karena sekarang musuh telah lemah dan Ernesia masih memiliki banyak tenaga. Jadi serang tiga kerajaan itu dan bawa raja mereka semua. Buat mereka terkena hukuman karena mereka telah berani menyerang kerajaan Ernesia. Dan Woke, Arel, Asya, dan Siena langsung OTW. Mereka juga ikut menyerang kerajaan Demaniel. Oke lah, gasken. Kemudian setelah masuk benteng, Siena sedikit bingung. Ini tentaranya pada kemana dah? Malah pada kabur. Mereka semua kembali ke ibu kota kerajaan Demaniel. Ini bentengnya malah ditinggal begitu saja. Ya, gimana ya? Demaniel ini kan memang kerajaan kecil. Jadi, mereka tidak banyak memiliki tentara. Lagian tentara mereka kan banyak yang gugur ya di peperangan kemarin. Ucap Arel. Apalagi sekarang Kak Kania telah menjadi pahlawan perang. Ia dijuluki putri kematian oleh para pasukan kerajaan yang lain. Ia memang ganas banget dah. Ia telah mengkill tentara musuh dengan mudah. Bener-bener gile itu si Kania. Tapi berkat itu sekarang ia jadi dihormati banyak tentara Ernesia. Arel sendiri selalu di balik layar. Orang yang mengajari Kania menjadi expert malah santai-santai wadidaw. Kemudian Asha bertanya, kenapa pasukan tidak disuruh maju ke ibu kota? Ini kan kesempatan bagus ya untuk menjatuhkan kerajaan Demaniel. Arel protes, itu tidak perlu. Ya, itu tidak perlu dilakukan. Karena saat ini Arel ingin mengendalikan tiga kerajaan tolol itu. Ia mau menakut-nakuti dulu sebelum di-kill. Tapi daripada di-kill, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Sekarang kita cuma diperintahkan untuk mendesak tiga kerajaan aliansi dan buat tiga kerajaan itu terembargo dengan keadaannya. Embargo apa Anda pangeran? Asha dan Sienna jadi bingung. Arel menjelaskan kalau ia ingin para raja datang untuk minta maaf karena merekalah yang menyebabkan perang ini terjadi. Kalau tidak, warga tiga kerajaan aliansi akan mudar kelaparan karena semua pasukan di perbatasan akan dihentikan total. Jadi, pasokan makanan dan lain-lain akan diblokir semuanya. Waduh, gitu ya. Itu akan membuat warga dan para bangsawan kesulitan dan akhirnya itu akan membuat raja mereka jadi puyeng. Mereka harus minta maaf untuk menyelesaikan embargo itu. Ya, itu adalah cara yang sekarang diperintahkan oleh Raja Leon. Dan Arel sedang mengerjakan perintah ayahnya itu. Tapi kalau embargo ini terus berjalan, maka bahkan banyak nyawa yang akan melayang. Waduh, ini karena keserakahan tiga raja tolol itu yang memulai untuk menginvasi kerajaan Ernesia. Sekarang mereka harus bertanggung jawab dan memohon maaf kepada Ernesia. Dan Raja Ernesia akan memaafkan mereka dan mulai kembali dengan perjanjian baru. Itu semua sudah ditulis lengkap di surat ini. Ariel telah membaca semua rencana ayahnya dengan surat itu. Walah gitu ya, Siena jadi paham.
Asha juga memahami hal itu. Dan okelah, sekarang tinggal menunggu respon dari para raja. Ya, sekarang semua jalur perbatasan telah dikuasai Ernesia dan telah diblokir semua itu pasokannya. Apa mereka akan tetap melawan atau menyerah? Kita lihat aja ke depannya. Dan oke, Sin pun berpindah di kerajaan Merman. Raja Merman marah-marah karena perbatasan telah dikuasai oleh Ernesia. Bahkan beberapa kota Merman telah diambil oleh Ernesia. Yang lebih menyakitkan lagi, area yang diambil adalah area pertanian dan perkebunan Merman. Wanjir dah, semua itu telah direbut oleh Ernesia. Sekarang tidak ada lagi makanan yang dapat menyokong kehidupan di ibu kota. Jika hal ini berlangsung selama 3 bulan, maka ibu kota akan modar kelaparan. Dan penasehat raja mengusulkan supaya raja memutuskan untuk menyerah dan minta maaf agar rakyat yang masih bertahan tidak modar karena kelaparan. Wanjir, gedik banget. Raja Merman tidak mau hal itu. Ogah bener cuk, dasar bangke, penasehat tolol. Ya, tapi si penasehat raja tetap mengusulkan hal itu. Menyerah saja raja, kita tidak bisa berkutik. Daripada nanti muncul pemberontakan yang akan menimbulkan perang saudara, kita lebih baik menyerah kepada Ernesia sekarang juga. Kita sudah kalah yang mulia, jangan memaksa. Ribuan nyawa akan hilang dalam beberapa bulan saja. Tolong pertimbangkan itu yang mulia, ucap si penasehat. Raja Merman malah merasa kecewa, semuanya malah bertindak layaknya pengecut. Bangke bener, aku tidak mau menyerah, cuk. Kita adalah pejuang yang menjunjung tinggi kehormatan layaknya pejuang. Kita tidak bisa tunduk kepada siapapun. Dan ya, apapun itu, kita tidak akan tunduk. Wanjir dah, penasehat panik. Itu keputusan sia-sia yang mulia. Akan tetapi, raja langsung membuat diskrit. Ia tidak mengizinkan siapapun untuk menyerah. Semua bangsawan Merman harus tunduk akan Raja Merman. Kita adalah bangsa yang besar. Kita adalah seorang pejuang. Kita memiliki kehormatan. Kita tidak mungkin tunduk kepada musuh. Yah, apalagi musuh dari leluhur kita. Aku tidak akan melakukan hal itu. Lebih baik aku modar dalam perang daripada aku harus tunduk. Yang mulia, saya mohon yang mulia, tolong pertimbangkan lagi, teriak si penasehat yang memohon kepada raja. Sudah aku pertimbangkan penasehat, kalau 3 aliansi kerajaan akan tetap berjuang. Kita tidak akan mundur, kita akan berperang sampai titik darah penghabisan. Wanjir dah, malahan mau merang lagi. Ya, tapi sayangnya Raja Merman itu langsung mengatakan bersambung. Walah, 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 walah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton saya Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke, kawan-kawan semuanya, silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam cus.